Saudara cinta Yesus, saudara akan mencintai apa yang dicintai Tuhan. Apa yang dicintai Tuhan? Domba-dombanya. Hanya orang yang cinta Yesus akan diberi Tuhan tanggung jawab. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu berada dalam keadaan gelap. Ada yang bilang, Pak, saya nggak bisa lihat masa gelap depan saya, Pak. Sangat gelap. Ya, saya dalam kegagalan. Saya dalam keadaan terpuruk. Saya bilang gini ya, ini baru Allah memulai pekerjaannya. Percayalah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada akhirnya. Akhirnya akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Hidup ini masalahnya itu bermacam-macam. Tapi percayalah, kita punya jalan keluar di dalam Tuhan. Ada pertolongan yang ajaib, amin. Shalom. Shalom. Sebentar jam 5 ada Pak Johan ya. Saudara yang ingin ikut lagi silakan. Lagu terakhir mengatakan, oh Yesusku, ku cinta kau. Berapa lama? Selamanya. Saudara cinta Yesus? Hanya orang yang cinta Yesus akan diberi Tuhan tanggung jawab. Diberi tanggung ya. Tuhan tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan tanya. Dan Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Gembalakan berarti ini tugas, tanggung jawab. Dan orang yang mencintai Yesus, mencintai Tuhan, dia akan mencintai apa yang dicintai Tuhan. Saya ulangi, orang yang mencintai Tuhan, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan. Saya cinta istri saya, berarti saya harus mencintai apa yang dicintai istri saya. Apa yang dicintai istri saya? Orang tuanya, papa dan mamanya. Berarti kalau saya cinta istri saya juga harus cinta sama siapa? Saya harus cinta sama siapa? Mertua saya. Anda nggak boleh dong cinta sama pasangan Anda, tapi Anda nggak suka sama orang tuanya. Itu nggak cinta namanya. Ya, saudara cinta Yesus, saudara akan mencintai apa yang dicintai Tuhan. Apa yang dicintai Tuhan? Domba-dombanya. Itu Tuhan cinta dombanya. Dia bilang, akulah gembala yang baik. Aku datang supaya domba-dombaku mempunyai apa? Hidup, bahkan hidup dalam kelim. Aku datang nyerahkan nyawaku untuk domba-domba. Ya, saudara, semoga nyanyian tadi bukan hanya lip service. Dikatakan, ku cinta kau selamanya. Tapi betul-betul kita ngerti, aku mesti cinta Tuhan. Berarti aku punya tanggung jawab, gembalakan. 2, aku harus mencintai apa yang dicintai Tuhan. Ayo, kita cinta kepada domba-domba ya, Tuhan ya. Yang terhilang kita cari, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Ayo cintai domba-domba Tuhan. Lihat sekeliling Anda banyak domba-domba Tuhan yang terhilang, yang tersesat. Kita bawa mereka minggu depan ke GSJS Tunjungan Plaza. Saudara-saudara, tadi sebelum jam ini saya sudah menyampaikan satu poin penting ya. Cara kerja Tuhan. Tuhan punya culture, budaya kerja. Setiap bangsa, saudara kalau ke Jepang lihat ya, orang Jepang, waduh, kalau jalan cepat saudara, karena mereka budayanya begitu ya. Mereka kerja. Ada orang yang budaya kerjanya itu ya sambil makan aja kerja. Alcoholic work. Dia kecanduan apa? Waduh, tidur cuma 4 jam ya. Tapi juga ada orang yang culture-nya itu, budayanya itu alon-alon asal. Nah, ini nyantai ini ya. Wah, gak usah cepet-cepet lah, pelan-pelan, yang penting selesai ya. Saya pun punya budaya kerja. Kalau saya kerja pelayanan dengan tim, saya bisa. Tanpa tim pun, sendirian pun saya maju.
Saya nggak tergantung, wah nggak ada orang ini, saya layani sendiri. Ya, itu style saya. Jadi saya nggak bergantung orang. Nah, cara kerja Tuhan, lihat di kitab Kejadian. Di awal Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, saudara nggak usah buka Alkitab, saya tunjukkan di kitab Kejadian pasal 1. Ya, dikatakan begini, lihat di Alkitab Kejadian pasal 1. Ya, bagaimana Tuhan bekerja dengan cara seperti ini. Ayat 5, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang sama. Petang dulu baru pagi, urutannya lihat. Ayat 13, jadilah petang dan jadilah, itulah hari ketiga. Ayat 19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Ayat 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari. Lihat, Tuhan punya cara dimulai dari petang dulu. Beda dengan kita. Manusia menghitung hari mulai dari pagi, baru petang. Kerja jam 8 pagi sampai jam 6 petang. 8 sampai 18. 10 jam. Satu hari. Ya. Tapi Allah bekerja petang dulu, gelap dulu, baru terang. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu berada dalam keadaan gelap. Ada yang bilang, Pak, saya nggak bisa lihat masa gelap depan saya, Pak, sangat gelap. Ya, saya dalam kegagalan, saya dalam keadaan terpuruk. Saya bilang gini ya, ini baru Allah memulai pekerjaannya. Halo, amin. Allah baru mulai. Karena Allah mulainya dari mana? Loh, halo, dari mana? Petang dulu, gelap. Jadi kalau Anda berada dalam kegelapan, Tuhan baru mulai. Percayalah, akhirnya terang. Engkau akan diberkati, amin. Sekarang ya gelap dulu, memang cara Allah seperti itu. Ya, dari gelap terbitlah. Itu bukan hanya kata-kata Ibu Kartini, Ibu kita Kartini. Saya nggak tahu Bu Kartini ini agamanya apa, dan kita nggak perlu tahu juga agamanya beliau. Tapi yang pasti kata-kata terang, gelap, terbitlah terang itu kata-kata firman Tuhan. Firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat 6. Ya, coba lihat. Dan Allah telah berfirman, semua baca, dari dalam gelap akan, sekali lagi ucapkan, dari dalam gelap akan terbit. Tepuk tangan buat cara kerja Allah. Ya, jadi saudara nggak usah putus asa kalau merasa ya. Saya mestinya mau nyanyi lagu ini. Ya, saya tadi pagi minta Kak Isyur Okta. Saya juga sempat ngomong sama WL, saya kok kepingin lagu ini, ya. Lagunya bagus, menunjukkan gelapkah, ya. Sebentar, saya cari ini. Gelapkah jalan di kehidupanmu? Yang bisa nyanyi. Kau letih, kau pernah kecewa, gentar hatimu menghadapi semua, dan tak pernah kau temukan jawabnya. Jadi judulnya gelapkah jalan di hidupmu. Hari-hari mungkin Anda merasa, iya Pak, saya gelap memang jalan saya. Perusahaan saya diambang kebangkrutan. Ya, rumah saya mau disita, gelap. Ya, gelapkah jalan di hidupmu? Saya nggak tahu keadaan saudara, tapi semoga hari ini
firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan buat saudara. Kalau gelap berarti Tuhan baru mulai ya. Percayalah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada akhirnya. Akhirnya akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya beberapa hari yang lalu doa untuk firman yang akan saya sampaikan ini ya. Tuhan tiba-tiba mengingatkan saya satu kata, mekar. Ya. Kata apa? Mekar. Saya yakin semua orang senang mekar. Ya. Saudara senang kalau lihat bunga mawar di depan rumah saudara, bunganya mekar. Bunganya mekar, besar ya. Bikin roti seneng rotinya mekar. Bulan ini kalau bikin roti mekar tuh langsung, waduh, kok kelihatan kok bagus, enak ya. Oh iya, Ciami kamu bikinnya, wah hebat, enak. Lalu saya lihat hidungnya mulai mekar. Perempuan tuh kalau dipuji yang mekar apa? Hidungnya. Anda nggak pernah lihat karena nggak pernah muji istrinya. Tadi aja baru saya puji selesai. Kamu keren bajunya, wah kamu cantik. Saya, dia lagi sibuk ya nyiapin berkat PK untuk teman-teman awal bulan. Saya godain, lihat saya, apa, kamu cantik. Langsung saya lihat hidungnya goyang, saudara. Ya, nah semua suka mekar. Saya berdoakan bisnis saudara mekar tahun ini, tahun depan. Kita doakan juga GSJS diberkati, mekar. Hari ini sudah mulai BSD, Bumi Serpong, dimulai hari ini. Ya, semua suka kata mekar. Hanya satu yang mungkin ibu-ibu gak suka, badannya mekar. Mungkin itu yang gak suka. Ya, saudara mau hidup saudara tahun depan mekar, diberkati, ya berkembang seperti doanya ya. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh. Bagaimana caranya mekar? Amsal 14 ayat 11. Tuhan kasih ayat ini buat saya. Dikatakan rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Jadi supaya bisa mekar butuh kejujuran. Kemah, pakai kata kemah. Kemah ini gaya hidup sementara. Kemah itu bongkar. Kita di dunia hanya sementara memang. Ing dunyo mirola fasik. Di dunia ini nggak permanen, saudara. Ya. Dunia ini bukan rumah kita. Kita hanya lewat. Rumah kita abadi di dalam kerajaan sorga. Katakan yes. Ini orang jujur tahu ini. Kemah orang jujur, ya akan mekar. Saya ingin kita punya sikap yang jujur kepada Tuhan. Saya punya teman jujur banget. Sampai dia kalau memberi perpuluhan itu uang kericik-kericik masuk di dalamnya. Saya dulu nggak ngerti ya. Waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan seperti ini. Saya nggak ngerti ya, jujur. Saya bilang, kamu kok ngasih uang Tuhan kok kericikan? Oh iya, aku belajar jujur Pak Sam. Ini uang besar-besar sampai ribuan, sampai kericik-kericik. Saya mau jujur. Saya nggak mau kurang sedikit pun. Wah, makane itulah sebabnya temanku diberkati. Mekar. Kok nggak dengar amin? Ayo kita bilang mekar. Pakai gerakan mekar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan janji kok. Orang jujur akan apa? Mekar. Itu ada pengemis yang jujur ya. Saudara-saudara, waktu ada perempuan cantik kaya memberikan sedekah, ya kasih uang gitu, toto cincinnya itu masuk. Ada orang yang punya cincin itu lodok ya. Saya dikasih waktu ulang tahun sama papa saya. Ya cincin berlian lah papa saya punya, kasihin saya. Papa saya sayang sama saya. Saya nggak pakai karena memang saya nggak suka pakai gitu ya. Tapi lodok, saya sampai taruh di jari tengah ini aja lodok, ya. Jadi kebesaran lodok itu apa bingung saudara? Lodok bukan kodok loh ya. Lodok itu apa? Longgar, ya. Papa saya tangannya soalnya gede-gede.
tangan saya biasa, jadi dia dikasihkan ulang tahun. Sam, tak kasih kado. Oh, thank you Pi. Gak usah mestinya. Gak apa-apa. Bawaan. Oh ya udah. Kasih, diterima aja. Berkat kok ditolak. Halo, amin. Ya. Nah, rupanya orang miskin ini terima di tempat dia sedekah itu cincinnya orang kaya itu jatuh. Wih, ibu cantik ini bingung ya, cari di mana-mana. Soalnya cincin ini ya hadiah anniversary dari suaminya. Rumah dibongkar, mobil diperiksa semua, nggak ada semua. Dia lalu ingat, waduh, saya ngasih orang miskin itu, jangan-jangan jatuh karena longgar. Dia datengin ya si pengemis ini. Dan pengemis bilang, iya betul, ini saya simpan. Wah, dia pengemis yang jujur. Kalau dia bilang nggak ada, ya udah. Kan ibu ini yang teledor, ceroboh, tapi dia jujur. Kira-kira bagaimana? Diberi uang banyak sama orang kaya ini. Bukan masalah cincinnya ya, tapi masalah ini adalah sesuatu ya yang sangat berharga. Beri uang ratusan dolar banyak ini, kamu untuk kamu. Senang dia. Ya, orang yang jujur pasti mekar. Dompetnya mekar, saudara, amin. Ada orang yang jujur lagi. Waktu beli di luar negeri ya, McD, wah, dia beli dibungkus kertas ya, McD itu. Rupanya ya pergantian sip, ya, waktu. Ya ini sudah waktunya dia harus pulang, ganti sip yang baru. Rupanya yang mau ganti ini sudah naruh duit, dihitung. Kira-kira McDonald dapatnya sedikit atau banyak? Banyak, taruh di kertas, rupanya dia ceroboh, nggak ditaruh di kantong, ya, plastik atau apa yang lain, taruh di kertas juga. Jadi waktu memberikan kepada customer, yang diberikan itu kertas kantong yang ada uangnya. Oh yang pesan, oh saya chicken nugget, oh saya cheeseburger, saya apple pie, saya kentang, franchise, french fries. Ya, wah, saya lihat sudah mulai kelamut, ingat-ingat McDonald. Dapat segini, ini besar gini kantongnya duit. Bawa ke mobil, dibuka loh, duit. Kira-kira kalau saudara dapat itu gimana? Ini rencana Tuhan. Saya memang lagi butuh, ini Tuhan jawab doaku. Kamu seneng yang kehilangan susah, ini bukan rencana Tuhan. Ya, dia kembali ke counter itu dan dibilang, ini Anda keliru loh, ngasihkan ini duit isinya. Waduh, ya pegawainya yang nerima ini seneng atau susah? Senengnya gimana? Biasa atau luar biasa? Wah, karena kalau enggak dia harus ganti penjualan 1 hari 24 jam. Berapa itu? Dia bilang, aduh Pak, terima kasih, kami beri voucher buat Bapak, kami ya akan foto. Kami akan panggil wartawan karena jarang ada orang seperti ini. Ya, tapi bapak ini bilang gini, jangan. Dia dengan perempuan ya, suami istri, kelihatannya suami istri. Jangan. Kenapa Pak? Kenapa nggak mau masuk koran? Bapak kan terkenal. Jangan. Ternyata dia bilang, nanti kalau saya masuk koran ketahuan istri saya. Ini will saya. Ini perempuan pacar saya. Loh, jujur tapi nggak bener sayang ya. Kalau dia jujur mestinya benar, nggak boleh begitu. Bapak-bapak jangan pergi sama pacar gelapnya, nanti ada yang moto loh Pak. Ya, nah, ayo. Saya ingin kita semua belajar jujur. Jujur kepada Tuhan, jujur pada diri kita sendiri. Kalau bekerja di perusahaan belajar jujur. Ya, kita jujur, maka kita akan menerima janji Tuhan. Mekar. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Saya ingat kejujuran Maria dan Marta. Mereka jujur mengatakan tentang hal yang sebenarnya, tentang kebusukan yang sudah terjadi kepada Lazarus saudaranya. Dia berkata, sudah busuk Tuhan. Ya, dia nggak menutup-nutupi. Malu nanti sama Tuhan ngomong busuk. Mungkin hari-hari saudara udah busuk namanya. Ya, seperti Lazarus. Orang bilang, aduh hati-hati. Kamu jangan teman sama ini. Jangan bisnis sama orang ini. Orang ini gong
saudara yang terusin, saya cuma ngegong. Orang ini ya suka nipu, tisani, tipu sana, tipu sini. Orang ini suka cek kosong, orang ini begini, awas hati-hati. Mungkin nama saudara di luar udah rusak. Hari ini kita mau jujur sama Tuhan. Tuhan, memang sudah busuk Tuhan. Gak usah ditutup-tutupi. Tuhan tahu kebejatan kita. Katakan amin. Tuhan tahu kebobrokan kita. Gak usah ada yang merasa saya gengsi. Gak usah. Ketika kita jujur, Lazarus dibangkitkan. Ada mujizat kebangkitan. Amin. Kuasa kebangkitan terjadi ketika ada kejujuran. Ini Tuhan, sudah busuk loh Tuhan. Ya, saya ingat lagi janda Sarfat. Dia dengan jujur mengakui yang dia miliki hanya segenggam tepung. Ibu Lani bagus di wanita. Ya, kalau rebus setengah 6, ibu-ibu bisa gabung ya. Ibu Lani bawa kotak isi tepung. Praktek seperti janda Sarfat. Ya, seperti seorang janda yang tidak punya apa-apa, ya. Tepungku hanya segenggam. Coba segenggam tepung bawa ditimbang, main Bulani bawa timbangan. Yang mau kotor-kotor genggam tepung dapat voucher. Bulani bawa voucher Alfamart. Ya, saya diberi Alfamart 800.000 voucher. Saya nggak tahu kok tahu diberi ya. Mungkin karena saya suka belanja, nama saya lalu dikirimin. Ya, bagikan ibu-ibu. Uang juga uang ribuan, ya, 2.000, 1.000 bawa sama Bulani kotak. Ibu ngenggem dihitung, tapi enggak tahu kemarin tuh ada ibu satu mbok tangannya gede nih sak piro nyawuk iku soalnya 100.000 lebih, 2.000-an loh. Saya bilang Bulani, berarti tangannya ibu ini dahsyat. Kalau 5.000-an dapat 100.000 cawuk gini mungkin oke. 2.000-an mbok jagoan nih, ya, ini luar biasa. Saya bilang sing dapat kayak wis uangnya berkat, ya. Saya masih punya banyak stok kok, nggak apa-apa, ya. Persembahan kan banyak, ricik tadi Bu Yani tukar hampir 1 juta, uang 200 rupiah, 100 rupiah, 500, ya. Bu Yani lapor Pak Sam dapat hampir 100 juta. Ya, oh puji Tuhan Bu, mau lagi boleh, yang mau nanti minggu depan saya bawain lagi mau. Ya, saya ada banyak. Nah, saudara-saudaraku, dia jujur, Tuhan berikan mujizat pemeliharaan. Dipelihara Tuhan selama musim kering. Selama hujan tidak tuh, tepungnya tidak pernah apa? Habis. Diambil ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi. Ya, nyumber terus. Saya berdoa ketika kita jujur mengakui kemiskinan kita, kekurangan kita. Tuhan, karek titik loh Tuhan. Mau bilang gitu? Amin. Tuhan tinggal sedikit Tuhan. Tapi karena Tuhan perlu, ya wis tak kekno Tuhan wis. Nabi Elisa bilang, kekno dulu, kasih dulu. Wah, gak iso iki. Ya, kok enak aku dhewe ape makan ini, biar anakku mati setelah ini. Ya Tuhan, berikan. Ketika dia dengan jujur bilang, semestinya saya nggak rela karena tinggal sedikit, tapi karena Tuhan yang mau, saya berikan. Kejujuran ini membawa berkat, kelimpahan, dan sumber berkat dia temukan saudara. Mengalir terus. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Amin. Berkat Tuhan gak pernah habis asal kita jujur. Ini Tuhan cuma ada 5 roti, berapa ikan? Jujur aja. Oh segengsi, oh saya punya, padahal nggak punya. Cuma ini kok. Ya udah Tuhan, aku serahkan.
Wah, terjadi pelipat. Jadi kejujuran. Saya ingat seorang perempuan meleleh darah. Berapa tahun meleleh darah? 12 tahun. Dia dengan jujur menceritakan apa yang dia alami kepada Yesus. Ya, ada ayat mengatakan di Markus, dia menceritakan segala sesuatu. Berarti dari A sampai Z. Dia ceritakan semua. Dia ceritakan bagaimana dia pertama kali bisa sakit pendarahan. Dia bilang, Tuhan, saya ini seorang wanita pelakor, pengganggu laki orang. Saya suka ganti-ganti pasangan. Samen leven saya kumpul kebo. Dia ceritakan semuanya. Sampai akhirnya satu kali saya kena penyakit seperti ini. Ya, penyakit kotor ini. Waktu dia ceritakan, Tuhan buat mujizat, bukan hanya sembuh, tapi dia selamat. Sembuh dan selamat. Kalau cuma sembuh, dokter bisa, dukun bisa. Kalau cuma kaya, Gunung Kawi bisa. Tapi saya berdoa jemaat GCS, Anda kaya dan selamat. Anda sembuh dan selamat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Baca Injil Markus ya. Dua hal ini kita harus raih, bukan salah satu ya. Dua hal ini. Markus pasal 5 ayat yang ke-33 dulu. 2-3. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 3-4. Jadi dia memberitahukan segala sesuatu, semua dengan jujur, dengan tulus. Ayat 3-4. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakit. Bukan cuma sembuh, tapi selamat. Double ini porsi Tuhan sediakan buat kita. Yang mau bilang amin. Hari ini kita cerita sama Tuhan semuanya. Ya. Kenapa Anda bisa ngalami keadaan seperti ini? Mungkin Anda ingat, wah saya pernah ya kurang ajar sama papa mama saya. Ya. Saya pernah kurang ajar sama pendeta saya. Saudara tahu nggak, kegagalan orang Israel, kehancurannya dimulai ketika mereka berontak kepada Musa. Mereka kurang ajar sama Musa, pemimpin rohaninya. Ya, ini awal kehancuran sebenarnya. Lot hancur ketika dia mulai nggak suka sama Abraham, pamannya, karena ada pertengkaran di bawah, di akar rumput bertengkar, pegawai dengan pegawai, bosnya ikut juga. Lalu Lot yang bikin ide, ya sudah kita pisah aja. Abraham bilang, oke, kita pisah aja. Oke, mestinya Lot bilang, ya saya minta maaf, ya jangan sedikit-sedikit mau keluar, sedikit-sedikit memisahkan diri, jangan. Ya, kita butuh cover. Katakan amin. Anda keluar, Anda kehilangan cover sebenarnya. Begitu Lot keluar, pisah dari Abraham, covernya hilang, mati dia. Ya, orang Israel berontak sama Musa, kehilangan cover, hidupnya susah, kehancuran mereka di depan mata. Mungkin papa mama pernah Anda lawan, pernah Anda maki-maki. Itu ada satu ibu bilang tadi, Pak Sam, aku lek sambat mbek anakku, aku sakit nyo, aku dikeplak dasku mbek anakku. Hah, tante, mosok, waduh kurang ajar. Iya, saya ini sambat, ya. Tadi dia sambat, ya saya kasih berkat. Sambat mbek anakku, aku dikeplak dasku. Tuh, anak ini ngeplak mama. Iya, waduh, susah. Saya tuh anaknya susah memang, hidupnya susah. Ya, gak boleh ini. Orang tua tuh cover buat kita. Katakan amin. Mungkin dari situ engkau hancur. Ya. Coba engkau jujur bilang sama Tuhan, Tuhan, aku kesalahanku di sini Tuhan. Papa mamaku udah mati, minta ampun sama Tuhan. Ya, kalau masih hidup datang minta maaf.
Orang Kristen ini kalah loh ya. Kalau orang di luar Kristen itu kalau lebaran sungkem sama papa mama, ya, sama ayah ibunya. Ya. Kalau orang kelenteng itu sojakui, kepala taruh di kaki orang tua. Kita orang Kristen tuh, aduh, ya, nggak ada budaya seperti itu ya. Sayang, mestinya ada ayat bilang hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau panjang umur dan hidupmu bahagia. Mungkin dari situ engkau jatuh. Coba akui, bikin pemberesan dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita hari ini. Amin. Saya mau tutup, saudara. Ketika murid-murid Nabi Elia dengan jujur, Elisa mengakui di mana, menunjukkan di mana letak jatuhnya mata kapak. Mereka sedang menebang pohon dan kapaknya jatuh di sungai. Mereka teriak-teriak, Tuhan, ini barang pinjaman Tuhan. Karena pinjam harus dikembalikan. Nah, kalau jatuh hilang ya apa ini? Ayo kita dengan jujur mengakui semua yang kita punya ini hanya barang semua ini cuma titipan. Kita dititipi sama Tuhan, kekayaan, uang. Kita hanya dititipi anak-anak. Anak-anak itu hanya titipan Tuhan untuk kita rawat, untuk kita didik. Bahkan hidup kita, nyawa kita ini hanya titipan. Nyawa ini, hidup ini, itu pakai ini untuk menyenangkan yang punya. Kok nggak ada amin? Nyenangkan yang punya kan, dititipi kan. Ya. Tuhan, hidupku engkau punya, aku mau pakai hidupku melayani. Aku mau pakai hidupku untuk jadi alat-alat kebenaran Tuhan, bukan alat-alat untuk menuruti hawa nafsu. Ya, saudara-saudaraku, lalu dengan jujur mereka menunjukkan. Kita baca sebagai ayat penutup, kita akhiri hari ini 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 6, setengah dosin ayat setengah dosin. Ya, dengan jujur kita mau menunjukkan kepada Tuhan di mana letak kejatuhan itu. Ayat 6 ya, mulai ayat 5 boleh? Ayat 5 dulu, 5 dan 6, 2 Raja-Raja 6, 2 3. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah itu, wahai tuanku. Ini kejujuran pertama. Akui dengan jujur semua itu cuma barang pinjaman. Kita nggak ikut punya. Kita bukan owner, kita hanya manajer. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Akui. Ayat 6. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepada, dengan jujur dia tunjukkan. Butuh kejujuran di sini. Hanya orang jujur yang bisa ditolong Tuhan. Bilang amin. Tuhan nggak bisa nolong tuh bukan karena Tuhan nggak punya kuasa, karena kita nggak jujur itu. Ya, hanya orang yang jujur yang bisa ditolong Tuhan. Terus kemudian Elisa memotong, belum semua. Kemudian Elisa memotong kayu apa ini? Teriak, kayu salib. Sekali lagi, kayu apa ini? Salib Yesus. Amin. Kayunya murah. Kayunya tuh nggak ada harganya. Tapi karena ada Yesus di situ, kayu ini sangat berkuasa. Halo, amin. Ulangi, kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Pemain musik silakan. Maka timbullah mata kapak itu dibuat. 7. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya, dan hanya salib Yesus yang bisa mengangkat hidup kita. Dengan jujur kita datang ke salib Yesus. Saya mau tanya, kira-kira kalau Yudas datang dengan jujur di salib Yesus, diampuni nggak dosanya? Diampuni nggak?
Sayang ya, dia nggak mau datang kepada salib Yesus. Dia datang kepada orang Farisi, ahli Taurat yang berkata, itu urusanmu. Kamu salah, tanggungan dewe. Kamu salah, ya kamu konsekuen. Kalau dia datang kepada salib Yesus dengan jujur, Tuhan, aku salah. Yudas akan diampuni, Yudas akan dipakai Tuhan, lebih dahsyat dari Petrus. Petrus sekali khotbah, berapa yang bertobat? Sajing, 3.000, 3,000. Saya yakin kalau Yudas yang khotbah, 30.000 yang akan bertobat. Tapi sayang, tidak mau datang kepada salib. Hari ini, apapun keadaan saudara, saya tahu saudara punya banyak persoalan. Tadi malam pun ada yang telepon, Pak, saya dipanggil polisi. Seorang ibu di Jakarta. Ya, saya bilang, Bu, mestinya ya jangan. Karena biasanya kalau polisi manggil Jumat Sabtu itu ibu nggak akan pulang, pasti masuk sel. Ya, pokoknya ingat aja, panggil polisi ada masalah Jumat Sabtu pasti nggak pulang, ditahan pasti. Ya tapi gimana Pak? Ya udah terserah, saya doakan aja. Ya, waduh banyak masalah. Hidup ini masalahnya itu bermacam-macam. Tapi percayalah, kita punya jalan keluar di dalam Tuhan. Ada pertolongan yang ajaib, amin. Tuhan siap untuk menolong saudara, amin. Kasihnya Tuhan luar biasa.